Apakah gue salah ngebungkam kakak gue di depan keluarga besar pas dia nyindir THR 50 ribu? Padahal dia baru ngutang 1 juta buat beli gamis lebaran. Gue anak bungsu dari 2 bersaudara. Gue punya kakak perempuan satu-satunya. Mari panggil dia Mbak Rini, 30 tahun, cewek. Gue merantau dan kerja di Jakarta sebagai digital marketer. Sedangkan Mbak Rini setelah lulus kuliah langsung nikah sama suaminya, Mas Danu, 33 tahun, cowok. Dan mereka menetap di kampung halaman, tinggal 2 blok dari rumah orang tua gue. Ada stereotip yang tertanam kuat di keluarga gue, terutama di otak Mbak Rini. Kerja di Jakarta sama dengan kaya raya. Mereka pikir karena gue kerja di CBD, gaji gue puluhan juta dan hidup bergelimang harta. Padahal gaji gue emang 2 digit, tapi digit pertamanya itu angka 1. Itu belum dipotong biaya hidup Jakarta yang ampun-ampunan. Gue bisa nabung, tapi harus super irit dan kadang akhir bulan akrab sama mie instan. Tapi gue pantang ngeluh dan selalu usahain kirim uang setiap bulan ke ibu. Mbak Rini ini tipikal anak emas dan punya penyakit FOMO stadium akhir soal gengsi. Tetangga beli kulkas baru, dia uring-uringan. Influencer pakai tas branded, dia nyari tas serupa di e-commerce. Dan yang paling parah, obsesinya tiap lebaran yaitu baju sarimbit atau baju seragam keluarga yang harus kelihatan mahal. Drama dimulai H-10 sebelum lebaran. Mbak Rini chat gue sepanjang lebar. Intinya dia sedih karena Mas Danu bilang uang THR tahun ini mau dipakai servis motor sama bayar cicilan. Jadi budget buat beli baju lebaran seragam buat dia, Mas Danu dan anak balitanya dipotong. Mereka disuruh pakai baju lebaran tahun lalu. Mbak Rini nggak terima. Masa keluarga Bude pakai baju sage green estetik, kita pakai baju BLL. Nanti jomplang kalau diupload ke IG, Dek. Gue awalnya nyaranin yang penting kan esensinya, Mbak. Tapi dia mulai mainin guilt trip dan bawa-bawa ibu. Kamu mah enak bisa beli baju bagus. Kasian ibu lihat cucunya nggak pakai baju baru. Kamu kan gajinya gede, pinjem 1 juta aja buat check out gamis sarimbit di e-commerce. Janji habis lebaran pas Mas Danu dapat bonus langsung Mbak ganti katanya. Gue tahu persis kalau Mbak Rini bilang pinjam artinya minta. Seumur hidup nggak pernah sekalipun dia balikin uang pinjaman. Kalau ditagih ibu pasti belain. Sama kak sendiri kok, perhitungan banget Cindo, anggap aja sedekah. Waktu itu tiket kereta lagi mahal dan pengeluaran gue banyak. Tapi karena capek kerja dan gak mau pusing dengar dramanya, akhirnya gue transfer 1 juta. Akibatnya rencana beli sepatu baru buat lebaran batal. Gue mudik pakai sneakers dekil gue. Maju ke hari H lebaran. Kemarin suasana rumah udah rame. Ada bude, pak de dan sepupu ngumpul di ruang tamu ibu. Mbak Rini datang dengan formasi lengkap. Dia, Mas Danu dan keponakan gue tampil paripurna dengan gamis dan baju koko sarimbit warna sage green berbahan silk glossy. Mbak Rini sibuk minta difotoin buat update status. Setelah sungkeman, masuklah acara pembagian THR. Gue udah nyiapin amplop sesuai budget. Buat keponakan belita termasuk anaknya Mbak Rini, gue isiin 50 ribu pecahan 10 ribuan baru. Menurut gue 50 ribu buat anak umur 50 tahun 50 tahun. Menurut gue 50 ribu buat anak umur 5 tahun itu lebih dari cukup buat beli es krim atau mainan. Gue panggil ponakan gue. Sini, Tante Dinda punya hadiah. Anaknya seneng banget terima amplop kartun itu. Tapi ternyata Mbak Rini ngawasin dari seberang sofa. Dia nyamperin anaknya dan bukan ngajarin bilang terima kasih, dia malah narik amplop itu. Di tengah ruang tamu yang ramai dengan suara nyaring dia buka amplopnya. Muka dia berubah sinis. Dia ngangkat uang 5 lembar 10 ribuan itu dan ngomong, "Ya Tante Dinda ini gimana sih, jauh-jauh kerja di Jakarta, gayanya mentereng di SCBD kok ngasih ponakan satu-satunya THR cuma 50 ribu. Katanya gajinya 2 digit, pelit amat sih sama darah daging sendiri, malu dong sama tas brandednya." Hening, satu ruang tamu senyap. Bude yang tadinya ketawa langsung kicap. Ibu cuma diam, dada gue panas. Dia sengaja mau mempermalukan gue, memframing gue sebagai tante pelit yang sombong di depan keluarga besar. Padahal dia tahu persis uang gue kemana. Dalam hitungan detik, kesabaran gue selama bertahun-tahun putus. Gue berdiri dari karpet, natap mata dia lurus-lurus, senyum paling tenang dan ngomong dengan lantang, "Alhamdulillah ya Mbak Rini, aku masih bisa ngasih segitu. Soalnya sisa gajiku bulan ini kan udah habis buat numbukin utang Mbak Rini yang 1 juta rupiah minggu lalu." Senyum Mbak Rini luntur, matanya melotot, tapi gue belum selesai. "Itu loh utang buat beli gamis sarimbit sage green keluarga yang lagi Mbak, Mas Danu dan adek yang pakai sekarang ini. Baju yang dibanggain dari tadi, nyaman kan dipakai sholat id tadi? Kebetulan lagi ngumpul semua nih. Sekalian aku mau nanya, kira-kira kapan ya tuh uang 1 juta mau dibayar? Kan janjinya nunggu THR Mas Danu turun. Ini udah turun kan ya?" Gue sengaja ngarahin pandangan ke Mas Danu pas ngomong gitu. Efeknya lebih dahsyat dari bom. Ruang tamu berubah jadi kuburan, sepi. Mbak Rini pucat pasi kayak kapas, bibirnya gemetaran. Dia mati kutu, tapi plot twist sebesarnya ada di Mas Danu.
Dia natap Mbak Rini dengan tatapan marah banget dan kaget. Jelas Mas Danu nggak tahu kalau baju itu hasil ngutang ke gua. Rin, maksudnya apa ini? Kan Mas udah kasih kamu uang 800.000 buat beli baju diskonan di mall. Kok Dinda bilang kamu utang 1 juta buat dia baju ini? Tegur Mas Danu dengan suara berat. Skakmat, Mbak Rini double scam. Dia dapat uang dari suaminya yang entah dikemanain dan tetap ngutang ke gua buat beli baju online yang lebih mahal demi gengsi. Budi gue mulai gumam pelan-pelan. Ya ampun, maksa banget sih, pengen gaya sampai ngutang diem-diem. Mbak Rini yang gak bisa nahan malu karena ketahuan bohong sama suaminya sendiri langsung narik tangan anaknya. Ayo Mas, kita pulang, bentaknya sambil nangis sesenggukan. Dia lari keluar rumah, banting pintu, dan Mas Danu dengan muka nahan malu minta maaf ke ibu dan gua, lalu lari nyusulin istrinya. Gua duduk lagi ngambil nastar dan gigit pelan-pelan. Setelah keluarga lain pulang, ibu langsung meledak. Beliau nangis dan bilang gue anak durhaka karena buka aib kakak sendiri di depan Bude dan Pak De, serta bikin rumah tangganya ribut di hari lebaran. Gak sopan kamu, harusnya kalau nagih 4 mata aja, bukan dibikin tontonan gratis gitu. Gue jawab tenang, Bu, Dinda gak akan buka mulut kalau Mbak Rini gak mulai duluan. Dia niat permaluin Dinda di depan umum soal uang 50.000. Ya Dinda balas pakai fakta di depan umum juga. Dinda bukan ATM berjalannya dia yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Ibu nyuruh gue buat ke rumah Mbak Rini buat minta maaf sekarang juga. Gue tolak mentah-mentah dan lebih milih masuk kamar buat packing. Gue beneran reschedule tiket jadi malam ini. Grup WA keluarga sekarang lagi rame. Ada sepupu yang chat dukung gue karena ternyata mereka juga sering diutangin sama Mbak Rini. Tapi pada Bude update status nyindir soal anak muda yang hilang adab. Mas Danu sempet chat minta maaf dan janji ganti uang gue bulan depan. Gue ikhlas kalau uang itu nggak balik, tapi gue puas bisa ngebungkam kesombongan Mbak Rini. Selama ini dia selalu ngerasa di atas angin karena berstatus kakak dan dilindungi oleh ibu. Jadi apa gue yang jahat? Tolong komen di bawah.